Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kedan Otomotif. Salam Kedan Mobil. Ya, kali ini aku mau bahas lagi tentang Fortuner bensin ya, karena kayaknya channel ini berkembang dari konten Fortuner bensin. Sekali lagi aku ngucapin terima kasih untuk semua yang udah nonton konten-konten aku di Kedan Otomotif. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang, review-review mobil, ngasih tips-tips untuk memudahkan para kedan mobil semuanya dalam memelihara mobilnya gitu ya. Nah, kemarin ada yang komen kalau aku nge-review Fortuner bensin ini sambil megang HP. Sekarang udah nggak lagi, aku udah pakai mounting. Mudah-mudahan ya nggak ada yang ngadu sama Pak Pol lagi ya. Nah, jadi kali ini aku mau bahas hal-hal yang mengenakkan kalau punya Fortuner bensin ya, hal-hal asik lah gitu ya. Nah, jadi mobil ini memang banyak rumornya, terutama karena cc-nya yang besar, pakai bensin ya, 2700. Jadi aku bakal bahas yang enak-enaknya. Nanti setelah video ini aku bahas yang kurang-kurangnya, karena setiap mobil pasti ada enaknya, ada enggaknya kan. Tapi kita bahas yang enaknya dulu. Jadi aku ada 9 poin yang mau aku kasih tahu sama leleku semua. Kalau punya Fortuner bensin, kalian akan merasakan 9 hal yang enak ini ya. Yang pertama, ini Toyota gitu ya. Jadi Toyota ini terkenal spare partnya mudah. Mau yang asli, mau yang KW itu banyak tersedia pasaran dan di semua daerah. Ya, termasuk kayak aku nih. Aku kan tinggal di daerah, bukan di ibu kota gitu ya kan. Jadi spare partnya tetap ada. Karena dia banyak substitusi ke mobil-mobil Toyota lainnya seperti Innova bensin ya, banyak kayak itu. Kemarin aku pernah ganti silang 4 itu sama kayak Fortuner bensin. Kemudian juga aku ganti packing yang bocor-bocor itu juga sama kayak Fortuner bensin. Sama kayak Innova bensin gitu kan. Jadi memang banyak partnya yang sama. Juga kalian kalau misalnya mau beli online, itu juga partnya murah-murah, banyak pilihan. Nah, kalau masuk ke bengkel resmi juga pasti bisa, aman semuanya. Jadi untuk ketersediaan part itu kalian nggak perlu khawatir ya kan. Yang kedua, mobil ini punya torsi yang besar. Nah, ya jelas karena 2700. Tapi kelebihannya apa? Ya kalau kalian tahu, kalau di mobil itu kan biasanya dia ngasih tahu torsi sama horsepower ya. Jadi kalau di jalanan tuh yang sering kita pakai udah jelas torsi gitu kan. Karena torsi itu tenaga lah ya, tenaga awal, tenaga tarikan. Jadi kalau misalnya nih bandingannya gampangnya torsi itu apa? Kalau kalian narik sesuatu pakai mobil ini, semakin tinggi torsinya maka dia semakin gampang untuk menariknya. Artinya kalau ini penuh penumpang terus juga penuh barang, harusnya torsinya gede karena dia bakal minta tenaga yang besar untuk mengangkat barang-barang itu. Kalau horsepower itu berujung ke kecepatannya gitu kan, kecepatan, akselerasi dan sebagainya itu ke horsepower. Nah, ini torsinya besar, di mana kita di Indonesia, di jalanan di Indonesia itu pasti lebih membutuhkan torsi daripada membutuhkan horsepower. Kalau horsepower ya kalian bejek lah di jalan tol ya kan, tuh ngetes maksimum speednya. Kalau torsi kan nggak kayak jalan-jalan pelan kayak gini, putar sana putar sini, itu membutuhkan torsi ya gitu kan. Nah, ini torsinya besar, berapa? 241 Nm ya. Nah, kalau udah torsi besar berarti dia ditoel dikit aja mobil ini, dia itu bakal ya kan. Nah, enak ya, jadi kelebihan torsi besar ya itu. Dan intinya kalau bawa penumpang banyak, kemarin ada juga tuh yang nanya kalau bawa penumpang banyak, naik gunung, tanjakan itu gimana, sanggup nggak? Sanggup lah. Ini memang 2700 ya, nggak malu-maluin lah gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, setirnya ini ringan lah, walaupun belum elektrik power steering ya. Kenapa aku bilang ringan? Ya, aku udah bandingin sama mobil-mobil lain yang power steering biasa, yang bannya jauh lebih kecil,
Ya kayak aku pernah pakai Stream itu lebih berat, Accord juga lebih berat ya. Terus juga ya BMW yang pernah aku review kemarin itu lebih berat. Kalau ini jauh lebih ringan, Le. Kemungkinan ya pompa power steeringnya itu powernya itu lebih besar. Nah, asalkan bannya masih standar ya. Jadi ini memang betul-betul cukup ringan lah, Le. Ya, aku nggak bohong, memang betul ya nggak kayak pakai IPS juga, cuma jauh lebih ringan dari power steering biasa. Itu kelebihannya menurut aku. Nah, yang keempat nih, Le. Mobil besar termasuk panjang juga, tapi radius putarnya nggak begitu parah gitu ya. Lebih parah mobil-mobil kayak Accord, mobil kayak double cabin ya, pasti itu agak parah ya radius putarnya. Terus juga mobil Stream yang aku pernah pakai itu lebih parah. BMW juga lebih bagus radius putarnya Fortuner ini ya. Jadi kalau kalian putar balik, putar arah itu kalian nggak perlu ngeraun jauh kali gitu kan. Jadi cukup putar sekali gitu aja udah, nggak terlalu harus ke kiri kali, udah dapet lah, Le, radius putar aman. Nah, kemudian yang kelima, Le. Nah, karena radius putarnya itu nggak terlalu jauh, untuk satset di mobil ini enak. Satset itu gimana? Maksudnya gini, Le. Kadang-kadang kita lagi cari alamat di satu daerah yang kita nggak tahu daerahnya, terus kelewatan. Nah, pas kelewatan itu kan kita mesti putar balik. Nah, pas dia putar balik itu gampang, Le. Kita tinggal cari selah dikit aja, masuk, setirnya ringan, ya kan? Terus radius putar nggak begitu jauh. Terus kita nggak takut kalau itu gasruk, ya kan? Jadi kira-kira ada tempat yang memungkinkan untuk belok, ya kita langsung bantai gitu ya kan, langsung belok aja gitu kan. Nah, beda sama kalau kita pakai sedan, pakai hatchback gitu kan. Kita kan takut-takut milih untuk putar baliknya itu. Nih bisa nggak nih, gasruk nggak nih, ya kan? Kalau ini kira-kira paret-paret kecil aja, bantai aja lah, ya kan? Jadi enak. Nah, walaupun bodinya bongsor ya, kita perlu perhatikan juga muat atau enggak sih, itu sebenarnya yang itu. Cuma kalau untuk satset, aku malah lebih suka mobil besar kayak gini gitu, untuk cari-cari alamat. Kecuali gangnya kecil ya, yang memang males lah kalau mobil besar masuk gang kecil tuh males. Oke, kemudian yang berikutnya adalah mesin, Le. Mesinnya halus dan nggak bau solar ya, iya karena bensin ya kan. Tapi itu jadi kelebihan, Le, karena kalau kita lagi panasin mobil di pagi hari misalnya kan, kalau kita padat, rumah kita banyak tetangga di situ ya kan, kita panasin bok solar, orang buka pintu rumah tuh kan jadi nggak enakan ya kan, karena bok solar, belum lagi solarnya berasap, cumi darat ya kan. Kita gaspol pula buat polusi. Kalau ini nggak, kita aman, mau panasin depan rumah, baunya ya nggak bau gitu ya kan. Terus suara pun halus, aman lah pokoknya, Le, karena suaranya halus itu ya kan. Ya karakter bensin lah gimana ya kan. 7 nih, Le, ya. Yang ke-7, tampilan mewah. Nah, jadi aku ada sedikit cerita juga, Le. Jadi aku kan suka bawa mobil ini kalau ke ke kantor gitu kan. Nah, jadi ternyata bos aku tuh menyangka mobil ini mobil yang mahal kali gitu kan. Jadi dia heran kenapa aku bisa beli mobil ini. Nah, dia nggak tahu kalau harga mobil ini itu lebih murah daripada Brio gitu kan, atau mobil-mobil Avanza itu kan jauh lebih murah ini gitu kan. Nah, cuma persepsi orang karena Fortuner ini mobil mewah, tapi ya ngangkat lah, Le, ya kan, ngangkat sedikit wibawa. Dan ini juga bagus, Le, untuk dealing dengan klien kalian lah. Misalnya kalian ketemu klien gitu kan, lebih pede lah bawa Fortuner ini. Kita turun dari Fortuner walaupun Fortuner lama. Kenapa? Karena kayak aku bilang di video sebelumnya, Fortuner pertama kali keluar 2005 sampai 2015 itu sekilas bagi orang awam itu sama. Walaupun banyak perubahan di body kit dan interior dan sebagainya, itu kan banyak perubahan, tapi sekilas itu sama, Le. Nah, kalau di 2016 baru dia nampak perubahan facelift yang sangat kentara ya di 2016 ya. Tapi kalau sampai 2015 itu sangat sama, dan kalian juga bisa upgrade ke 2012 gitu kan, dengan budget 20 sampai 30-an juta gitu kan, tergantung part mana yang kalian pilih. Nah, jadi
tampilannya masih oke lah Le, walaupun kalian beli yang 2005 sekalipun ya kan. Nah, itulah dia. Selanjutnya adalah jangan lupa ini adalah SUV ya. Jadi kalian ini kalau bawa SUV udah otomatis aman di segala medan. Mau medannya jalan rusak, kemudian juga jalan berlubang, ya mau kalian bantai pun ya nggak ada masalah karena bannya besar. Kemudian juga ya tergantung kalian lah. Pokoknya kalau kalian kasar pun membawanya di jalan-jalan yang jelek itu aman. Apalagi kalau kalian pilih yang tipe V yang 4x4, itu lebih aman lagi Le. Tapi kalau aku karena sering jalanan kota antar lintas, 4x4 itu bakal nggak kepake. Tapi kalau kalian mau masuk kebun dan sebagainya, pilih 4x4 itu lebih bagus Le ya. Ingat ini SUV Le. Kemudian akhir nih Le, yang ke-9, dari semua kelebihan yang aku bilang itu pasti kalian mikir ke ujung-ujungnya ke budget. Nah, budgetnya Le ini cuma 130 sampai 160 tergantung kondisi. Jadi aku jujur Le ambil ini lumayan murah. Terus aku upgrade, aku cat ulang, aku perbaiki sana sini ya, modal 140-an. Dan kemudian juga kalau ada tawaran, ada yang mau beli, aku juga jual Le. Jadi itu Le yang kelebihan-kelebihan yang bisa aku kasih. Dan yang terakhir penutup, pajaknya itu masih masuk akal Le. Kalau sekarang aku pajaknya ini sekitar 3 jutaan ya untuk Fortuner 2006. Kemungkinan untuk tahun depan itu akan turun lagi karena kalau pajak kendaraan bermotor kan dia ada penyesuaian harga second, dia akan turun terus. Nah, itulah Le yang bisa aku kasih tahu enaknya pakai Fortuner. Jadi totalnya ada 10 ya sama pajak yang murah tadi. Mudah-mudahan kalian kalau mau beli Fortuner bensin, kalian nengok video ini kalian makin yakin belinya. Tapi ntar dulu, aku bakal ngasih tahu video selanjutnya tentang gak enaknya pakai Fortuner. Nah, penasaran? Nanti kalian subscribe dulu, komen dulu, share ke lelek kita yang lain. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.